Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat belajar semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika pada hari ini sahabat belajar dalam kondisi sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumpa lagi sahabat belajar bersama saya Dadang. Dan pada video kali ini di part 1 ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Yuk kita simak. Ya, dalam video part 1 ini kita akan bahas mengenai pertama adalah definisi peluang, rumus peluang suatu kejadian, frekuensi harapan. Nah, definisi peluang suatu kejadian adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Secara teoritis, peluang suatu kejadian artinya perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Rumus dari peluang suatu kejadian adalah, nah bisa kita saksikan di layar sini ya, PA sama dengan N kali A atau NA dibagi dengan NS. Nah, di mana untuk keterangannya PA itu apa? PA adalah peluang suatu kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya sampel kejadian. Jadi untuk rumus peluang ini ya, PA sama dengan NA dibagi NS. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian. Dan rumusnya adalah F sama dengan N dikali P. Nah, apa itu F? F adalah frekuensi harapan, P adalah peluang suatu kejadian, dan N adalah banyaknya putaran atau percobaan. Jadi rumus dari frekuensi harapan di sini adalah banyaknya putaran dikali dengan peluang suatu kejadian. Nah, untuk lebih jelasnya kita memahami konsep tadi, kita akan masuk kepada pembahasan contoh soal. Dan contoh 1 di sini terdapat sebuah kotak yang berisikan 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 7 kelereng kuning. Hitunglah peluang terambilnya 3 kelereng berwarna kuning sekaligus. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah hitunglah peluang terambilnya 3 kelereng berwarna kuning sekaligus. Nah, penyelesaian di sini yang diketahui dari soal di atas ini ya. Pertama adalah 3 kelereng merah. 2, 7 kelereng kuning. Nah, untuk menghitung banyaknya cara pengambilan 3 kelereng kuning sekaligus dari 7 kelereng kuning menggunakan rumus kombinasi. Tentunya sahabat belajar semua sudah mengerti ya tentang kombinasi, ada juga permutasi. Nah, kita di sini gunakan rumus kombinasi. NA sama dengan, ini NA berarti banyak kejadian A. Kita gunakan rumus kombinasi 7C3. 7 merupakan 7 kelereng, sedangkan 3 ini adalah dari kelereng, dari yang diambilnya. 3. Selanjutnya 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Selanjutnya ini kita 7 faktorial. Untuk faktorial berarti nantinya adalah 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1 ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1
Dan 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jika sahabat belajar masih kebingungan tentang faktorial, silakan sahabat belajar semua bisa belajar tentang faktorial yang selalu nanti terpisah untuk videonya ya. Dan selanjutnya di sini 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1. Karena di sini ada yang sama, yaitu 4 3 2 1, dan di bawah juga ada 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Kita bisa ya, coret atas dan coret yang paling bawah. Nah, dan yang sampingnya 3 kali 2 kali 1 juga di sini kan kalau kita kalikan 3 kali 2 6 dikali 1 6, dan di atas ada 6 ya, dari 7 kali 6 kali 5. Kita bisa coret ya angka 6 di sini, dan yang ada di bawah juga kita coret. Nah, sehingga yang tersisa adalah 7 dikali 5. Nah, tentunya sahabat belajar semua dapat mengetahui ya jawabannya karena ini mudah sekali. Kita tinggal mengalikan ya 7 kali 5 adalah 35. Nah, selanjutnya untuk menghitung banyaknya cara pengambilan 3 kelereng dari 10 kelereng. Nah, nah, di sini NS ya karena ini untuk semuanya sama dengan 10C3. Nah, NS sama dengan berarti 10 faktorial. Nah, untuk 7 ini dapat dari 10 dikurangi 3, 7 faktorial, dan 3 faktorial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas di sini, tekniknya sama, yaitu 10 faktorial berarti kita kalikan ya, dijabarkan menjadi 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Dan yang bagian bawah yang 7 faktorial, dimulainya dari angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan baik-baik yang bagian atas ya, yang bagian bawah di sini ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan yang di atas juga ada 7 kali 6. Ini kita bisa coret karena sama ya. Ini kita coret, yang bawah juga kita coret. Nah, selanjutnya di sini yang tersisa adalah 10 kali 9 ya, 10 kali 9 kali 8, dan yang di bawah adalah 3 kali 2 kali 1 yang nilainya adalah 6. Nah, kita kalikan 10 kali 9 kali 8 hasilnya adalah 720 dibagi 6 adalah 120. Nah, jadi kita sudah mengetahui sekarang ya, NA-nya tadi adalah 35 dan NS-nya adalah 120. Nah, selanjutnya kita hitung peluang terambilnya 3 kelereng kuning sekaligus. Nah, tentunya kita gunakan rumus, yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, PA sama dengan, PA itu adalah peluang kejadian A. Berarti yang ditanyakan di sini ya, di dalam soal. Di sini dinamakan dengan PA sama dengan 35. 35 dari mana? Yaitu dari eh, 35 ini ya, 7C3 tadi, 35 dibagi dengan 120. Dan hasilnya adalah 0,29. Nah, jadi peluang terambilnya 3 kelereng berwarna kuning sekaligus adalah 0,29. Nah, sahabat belajar, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini merupakan contoh soal UN IPS tahun 2018. Nah, dua dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7 adalah. Nah, di sini ada kata ini ya yang ditanyakan frekuensi harapan. Nah, kita penyelesaian. Nah, diketahui dua buah dadu yang dilambungkan menghasilkan ruang sampel. Nah, ini dua buah dadu. Tentunya kita ketahui dadu ini mukanya ada 6 ya. Satu, ada yang kedua, 3, 4, 5, 6.
Karena di soal di sini 2 buah dadu, berarti kita buat 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya kita gabungkan ya. Ini 1 dengan 1. Di sini 2 dengan 1. Lihatnya 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Nah, yang berikutnya di sini 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, dan yang berikutnya 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Selanjutnya yang 4 ini 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Yang berikutnya ini 1 ke 5 ya. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, dan selanjutnya 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, dan yang terakhir di sini adalah ya 6,6. Seperti itu. Ini adalah dua buah dadu yang dilengkapi menghasilkan ruang sampelnya ini ya semuanya. Nah, yang berikutnya peluang mata dadu berjumlah 7. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik dari hasil yang ada di sini, manakah yang ketika dijumlahkan menghasilkan 7. Ya, kalau kita lihat dari deretan di sini, kalau di sini, maka yang menghasilkan 7 itu adalah 1,6. Nah, untuk yang jaran sebelah sini, yang menghasilkan 7 adalah 2,5. Untuk yang berikutnya di sini ya, di 3,4. Lalu yang berikutnya di 4,3, di 5,2, dan 6,1. Di mana semuanya ketika dijumlahkan itu menghasilkan 7. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS. Ya, nah, kita hitung nih di sini ada berapa ya? Ini NA-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah dikasih warna biru. Ya, untuk angkanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Dan untuk ruang sampelnya atau NS-nya, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Atau yang paling mudah adalah kesininya 6, ke bawah 6, kita tinggal mengalikan saja. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Nah, jadi 6 dibagi 36 ini sama dengan 1/6. Nah, sehingga untuk peluang mata dadu berjumlah 7 ini adalah 1/6. Ya, cukup mudah ya sahabat belajar semua. Ya, kita lanjutkan. Oh iya, untuk frekuensi harapan mata dadu berjumlah 7 karena di sini yang ditanyakan adalah frekuensi harapan, maka kita tinggal eh, gunakan rumus FH sama dengan N dikali PA, di mana untuk N adalah banyaknya putaran, ya. Tadi di sini banyak putarannya atau ini sebanyak 360 kali, berarti 360 dikali dengan PA. PA itu adalah peluang kejadian A. Jadi 360 dikali 1/6. Hasilnya adalah 60 kali. Jadi frekuensi harapan dari soal contoh 2 ini adalah 60 kali.
Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, sahabat belajar semua, pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan munculnya ketiganya sisi gambar dan satu gambar 2 angka. Nah, jadi sekali lagi, pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan munculnya ketiganya sisi gambar dan satu gambar 2 angka. Nah, penyelesaian ini diketahui. Nah, karena di sini ada 3 buah uang, ya, berarti kita buatkan ini untuk ini yang 2 buah uang. Sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Dan untuk yang satu uangnya A dan G. Karena kita ketahui bahwasanya uang itu ada 2 sisi, yaitu ada angka dan gambar. Nah, selanjutnya kita gabungkan ya. Di sini A dengan AA berarti A, AA. Lalu yang berikutnya ini G, AA. Yang berikutnya di sini adalah A, AG. Yang berikutnya adalah G, AG. Lalu yang berikutnya di sini ya A, GA. Selanjutnya G, GA. Lalu yang berikutnya ini ya A, G, G. Yang selanjutnya G, G, G. Apa itu A? A itu adalah angka dan G itu adalah gambar. Nah, selanjutnya untuk S sampel berarti ini AA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Dan kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya sampelnya adalah 8. Nah, kita misalkan kejadian ketiga sisinya gambar adalah A. Ya, jadi untuk misalkan kejadian ketiga sisinya gambar adalah A. Nah, maka ini kita lihat di sini A sama dengan G, G, G. Karena di sini ketiga sisinya gambar. Berarti ini ya. Ini ketiga sisinya adalah gambar yang di sini. G, G, G. Nah, sekarang NA-nya berapa? Karena di sini cuma ada 1 dari 8 di sini, maka NA-nya adalah 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini PA berarti peluang kejadian A. Yang peluang kejadian A itu adalah ketiganya si gambar ya. PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya adalah 1 dan NS-nya tadi adalah ini 8. Berarti 1/8. Nah, karena di sini ada 2 dan satu gambar 2 angka ini yang keduanya ya. Yang ditanyakan di dalam soal ini. Misalkan kejadian satu gambar 2 angka adalah B. Kalau tadi untuk yang ketiga sisi gambar kita misalkan A, ini menjadi B. Nah, maka untuk sampelnya ya atau kejadiannya lihat baik-baik di sini. Untuk satu gambar 2 angka. Nah, dari di sini ya deretan sini yang satu gambar 2 angka ini AAG ini kan 2 angka satu gambar. Lalu AGA ini berarti 2 angka satu gambar. Lalu yang terakhir adalah GAA. Nah, sehingga NB sama dengan 3 atau banyaknya kejadian untuk B ini 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. PB sama dengan NB dibagi NS. Kalau tadi kan PA, sekarang kita ganti. Ya, karena ini peluang kejadian yang B-nya, maka menjadi PB sama dengan NB dibagi NS. Nah, kita masukkan NB-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 8. Ya.
Jadi hasilnya adalah 3/8. Nah, sahabat belajar, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4 ya. Ini soal UN SMA. Nah, sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan satu kali secara bersama-sama. Peluang munculnya gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu adalah. Nah, di sini ada dadu, ada koin ya, dan dilambungkannya sebanyak satu kali secara bersama-sama. Nah, di sini diketahui ya, satu buah dadu dan satu koin yang dilambungkan menghasilkan ruang sampel. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di contoh nomor berapa tadi mengenai dadu ya. Di dadu itu ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk koin itu ada 2 sisi, yaitu ada angka dan gambar. Kita akan gabungkan, ini A ke 1 ya. Lalu yang berikutnya ini A kedua, A ketiga, A keempat, A kelima, A keenam. Nah, lalu yang berikutnya ini G ke 1, G kedua, G ketiga, G keempat, G kelima, dan G keenam. Nah, kalau tadi kita ke bawah ya, kalau sekarang ke pinggir, ini boleh saja mana aja yang dirasa enak oleh kita ya. Jadi tidak mesti yang ke bawah dulu atau ke samping dulu, yang jelas semuanya terisi. Nah, selanjutnya, nah kita misal A, kejadian muncul gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu. Nah, kita lihat baik-baik yang di sini atau yang di atas ini ya. Sini kejadian muncul gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu. Nah, kita ketahui bahwasanya bilangan genap itu berapa saja? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena di sini mata dadu itu hanya sampai 6, berarti untuk genapnya itu hanya 2, 4, dan 6 ya, hanya 3. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik di sini, berarti ini ya, di G2, lalu yang berikutnya G4 dan G6 ya. Nah, jadi untuk NA-nya atau banyaknya kejadian A, di sini ada 1, 2, 3 ya. Kita tulis 3. Dan NS-nya kita hitung nih. Sama-sama di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kita sebetulnya bisa mengalihkan karena di sini 2, di sini 6, 2 kali 6 adalah 12 ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan banyaknya sampel ya. Karena kita tinggal mengalihkan saja, ini 2 dikali dengan 6. Nah, peluang munculnya gambar pada koin dan bilangan genap adalah, nah, PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, kenapa kita menggunakan A? Karena di sini kita misalkan tadi A untuk kejadian muncul gambar ya. Dan pada mata koin dan bilangan genap pada dadu. Jadi PA sama dengan NA dibagi NS. Lalu kita masukkan NA-nya tadi adalah 3. Dan NS-nya tadi ada berapa? 12 ya. Jadi 3 dibagi 12 itu adalah 1/4. Nah, selanjutnya ini contoh 5. Nah, ini merupakan soal dari Eptanas. Ya. Peluang siswa A dan siswa B lulus UMPTN berturut-turut adalah 0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus UMPTN dan B tidak lulus adalah. Nah, di sini ini merupakan
ini ya tentang seorang siswa yang mungkin mau masuk ke ini ya UMPTN, seleksinya ujian masuk eh, perguruan tinggi negeri. Nah, di sini peluang untuk A itu tadi adalah 0,98 dan peluang lulus untuk yang siswa B adalah 0,95. Dan ditanya di sini adalah peluang siswa A lulus UMPTN dan B tidak lulus. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian, di sini diketahui peluang siswa A lulus. Nah, di sini tadi peluang siswa lulusnya 0,98. Nah, berarti peluang tidak lulusnya adalah 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02. Nah, eh, kenapa ini menjadi 1? Karena untuk peluang ujian itu batas maksimumnya 1 ya. Jadi kita ingin mengetahui tentang peluang A itu tinggal kita ini aja dikurangi ya. 1 dikurangi berapa peluangnya. Nah, nanti ketemu. Dan di sini 1 dikurangi 0,98 sama dengan 0,02. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya dari soal di sini, sedangkan peluang siswa B lulus, ya ini siswa B sama mengikuti UMPTN tadi 0,95. 0,9 berarti peluang tidak lulusnya adalah, nah bisa kita lihat baik-baik di sini, ya ini 0,95, peluang tidak lulusnya adalah sama seperti yang tadi di atas sini ya. Jadi untuk mencari siswa tidak lulusnya atau peluang tidak lulusnya, kita gunakan angka 1 karena itu adalah maksimumnya ya. Jadi 1 dikurangi 0,95 dan hasilnya adalah 0,05. Nah, sehingga untuk peluang siswa A lulus dan siswa B tidak lulus adalah, nah tadi nilai untuk yang di atas ya, ini kan siswa A yang lulus. Siswa A lulus di sini adalah 0,98 dan peluang tidak lulus ya, peluang tidak lulus siswa B ini adalah 0,05. Ya, kita tinggal mengalihkan saja yaitu 0,98 dikali 0,05 dan hasilnya adalah 0,049 ya. Jadi hasilnya adalah di sini sesuai dengan soal sini adalah 0,049. Ya, sahabat pelajar, kita akan review kembali tentang rumus dari peluang dan frekuensi harapan agar kita tidak lupa ya. Nah, peluang suatu kejadian adalah kemungkinan dari suatu kejadian dan rumus untuk peluang adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana PA itu adalah peluang suatu kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya sampel kejadian. Nah, selanjutnya untuk frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian. F sama dengan N dikali dengan P. F adalah frekuensi harapan, P adalah peluang suatu kejadian, dan N adalah banyaknya putaran atau percobaan. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat belajar semua. Terus semangat untuk belajar dan insyaallah di
video yang berikutnya kita akan lanjutkan mengenai peluang dan kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.